Puji Tuhan, kita akan lanjut pada seri pemahaman firman bagian yang ke-11 dalam topik utama masa raya Tuhan. Dan kita sudah berada pada masa raya Pentakosta. Dan dalam pembahasan pada kali ini kita akan maju kepada aplikasi eklesiologis tentang masa raya Pentakosta. Kalau kita memperhatikan pencurahan Roh Kudus yang terjadi di kota Yerusalem yang tercantum dalam Kisah pasal 2 itu, maka kita bisa mendapatkan sebuah kebenaran yang sangat luar biasa, bahwa pencurahan Roh Kudus merupakan peristiwa yang sangat menentukan kehidupan perjalanan gereja menuju keselamatan akhir, kedewasaan penuh. Dan itu sangat pentingnya dengan pengalaman Sinai bagi bangsa Israel untuk bisa berjalan dan bisa memusakai tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanpa mendukacitakan Tuhan. Hukum dan ketentuan Allah, sistem korban dan pelayanan, serta tata cara hidup yang wajar sebagai umat pilihan Allah dikenal oleh bangsa Israel pada masa raya Pentakosta. Dan itu adalah bagian-bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam proses perjalanan bangsa Israel. Tanpa semua kelengkapan-kelengkapan dan ketentuan-ketentuan hukum itu dilaksanakan oleh bangsa Israel, mereka pasti tidak akan tiba di tanah perjanjian. Ini yang juga perlu kita lihat, apa yang terjadi pada hari raya Pentakosta atau pada waktu murid-murid Tuhan itu mengalami pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan, di mana mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka dilengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan yang begitu baik yang Tuhan telah siapkan, baik kelengkapan firman, dan kemudian bagaimana mereka bisa beribadah, dan bagaimana gereja itu bisa berjalan dalam sebuah perjalanan iman dan terus menerus. Dan akhirnya gereja itu ditetapkan Tuhan itu akan memasuki suatu proses yang dahsyat, seperti menyeberang Sungai Yordan dan kemudian memusakai tanah perjanjian. Itu yang juga kita yakini akan kita alami dalam perjalanan gereja Tuhan pada hari-hari yang terakhir ini. Tuhan Roh Kudus, ya, itu ternyata dengan menggunakan peristiwa di Torsina, Tuhan sebenarnya sedang mengarahkan kita untuk dapat memahami pengalaman-pengalaman di Torsina atau Sinai sebagai sebuah gambaran yang sangat menarik untuk kita bisa melaksanakan apa yang telah terjadi di kota Yerusalem pada hari Pentakosta. Hari Pentakosta dalam perjanjian baru yang tercantum dalam Kisah pasal 2 itu, di mana Tuhan Roh Kudus tidak turun lagi di Bukit Sinai, tetapi di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan yang kemudian ditetapkan menjadi gereja Tuhan, yang oleh penulis Ibrani dinyatakan ya seperti Bukit Sion. Jadi persekutuan umat Tuhan yang diawali dengan peristiwa di kamar roti Yerusalem dan seterusnya persekutuan umat Tuhan yang dibaptis dan penuh dengan Roh Kudus, itu sama dengan umat Tuhan berada di Bukit Sion, tempat umat Tuhan naik dan bersekutu memuji, menyembah Allah dan memuliakan Tuhan. Itu yang dicatat oleh penulis Ibrani dalam Ibrani pasal 12 ayat 22 sampai 29. Penulis Ibrani mengambil peristiwa yang dialami oleh Daud bersama bangsa Israel pada waktu mereka telah mengembalikan tabut perjanjian di atas Bukit Sion dan diletakkan pada sebuah pondok yang kemudian disebut sebagai Pondok Daud. Di sana kemudian bangsa Israel secara terus-menerus ya pada setiap hari itu mereka datang untuk dapat memuji dan memuliakan Tuhan di Bukit Sinai. Sehingga ada ketika-ketika pada waktu bangsa Israel itu dengan suatu jumlah yang sangat besar itu naik ke Bukit Sion
untuk memuji memuliakan Tuhan, maka sepertinya terjadi sesuatu yang luar biasa, seperti bukit itu sedang bergerak. Padahal umat Tuhan itu sedang menyanyi, sedang memuji Tuhan, dan sedang menyembah Tuhan. Itu keajaiban yang pernah dialami dan dilakukan oleh Raja Daud. Dan itu kemudian diambil sebagai satu patokan bagaimana seharusnya gereja Tuhan yang pada akhir zaman untuk menikmati berkat Tuhan yang besar. Untuk supaya hadirat Tuhan itu tetap ada, ya, maka mereka harus memposisikan mereka, atau kita harus memposisikan kehidupan persekutuan kita seperti Raja Daud dan bangsa Israel di bukit Sion pada waktu itu. Jadi kita lihat, kalau kita baca dalam Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 4, ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, dan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang sangat keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap di kepala mereka masing-masing. Maka mulailah mereka maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tadi kita perhatikan di sini bahwa pada hari tersebut, ya, pada waktu murid-murid telah berhimpun di sana untuk sekian waktu lamanya dalam doa pergumulan, ya, selama sekian hari, lalu tiba-tiba bertepatan hari itu adalah hari raya Pentakosta bagi bangsa Yahudi. Tuhan kemudian turun. Jadi sepertinya mengulangi peristiwa di Bukit Sinai. Tuhan turun pada hari ke-50 dari perjalanan mereka dari Mesir yang sudah 50 hari berselang. Lalu kemudian di sini tepat pada hari Pentakosta, Tuhan turun di atas kehidupan murid-muridnya bagaikan lidah-lidah api. Roh Kudus kemudian mengurapi dan memenuhi, membaptiskan mereka. Dan itu pada hari yang ke-50 dari perjalanan murid-murid sejak dari peristiwa Paskah di mana Yesus disalibkan. Dan keajaiban yang terjadi di kamar loteng Yerusalem pada hari itu, dengan Petrus kemudian bisa berdiri dan kemudian mempertanggungjawabkan apa yang terjadi dengan mereka yang 120 murid itu di kamar loteng Yerusalem, itu telah membawa suatu impak yang sangat dahsyat di tengah-tengah ribuan orang yang sedang berkerumun mencari tahu apa yang sedang terjadi di sana. Lalu kemudian kita tahu bahwa banyak orang yang kemudian memberi diri mereka untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan meminta supaya mereka itu dibaptiskan. Dari peristiwa di situ, kemudian terbentuk suatu asumsi, ya, suatu asumsi. Benarkah gereja lahir di hari Pentakosta? Jadi pertanyaan itu kemudian menciptakan sebuah asumsi. Ya, pada umumnya para peneliti eklesiologi atau sejarawan gereja berasumsi bahwa gereja dilahirkan pada hari Pentakosta. Saya berpendapat berdasarkan fakta historis dan dasar Alkitab, gereja bukan atau tidaklah dilahirkan pada hari Pentakosta. Tetapi justru bahwa gereja itu berdiri pada hari Pentakosta. Atau hari Pentakosta merupakan hari berdirinya gereja, bukan hari lahirnya gereja. Itu saya menyatakan di sini karena saya sedang membahas tentang masa raya Pentakosta atau sekaligus masa raya Tuhan. Masa raya Pentakosta itu terjadi setelah dilaksanakan hari raya Paskah. Jadi
masa raya Paskah itu adalah yang mendahului, lalu kemudian hari raya Pentakosta. Artinya sudah ada terjadi sesuatu sebelum hari Pentakosta itu dirayakan, yaitu pengalaman-pengalaman Paskah. Bahwa pengalaman-pengalaman Paskah yang kita telah pelajari itu adalah pengalaman-pengalaman di mana gereja atau orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan itu dilahirkan. Saya membuat sebuah sketsa seperti ini. Ya, dalam skema kelahiran dan berdirinya gereja itu seperti ini. Ya, bahwa kalau kita perhatikan, bahwa kalau kita berbicara tentang bangsa Israel yang kemudian berada di Sinai, itu lebih dahulu mereka sudah berangkat dari Mesir. Jadi Mesir itu merupakan suatu titik start dari sebuah perjalanan suatu bangsa yang jumlahnya itu tidak sedikit. Mereka untuk sekian ratus tahun lamanya itu telah menjadi budak di Mesir. Mereka mengeluh dan kemudian mereka merasa putus asa, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kemudian Tuhan menginstruksikan Musa supaya bebaskan bangsa Israel. Dan salah satu hal yang sangat penting dalam peristiwa pembebasan bangsa Israel atau kemerdekaan bangsa Israel dari perbudakan Mesir itu adalah peristiwa Paskah. Bahwa mereka harus menyembelih anak domba Paskah dan mereka harus menggosokkan pada ambang atas dan kedua tiang pintu. Itu kita telah pelajari pada hari raya Paskah pada waktu yang lalu. Lalu kemudian karena mereka melaksanakan Paskah dengan cara demikian, maka Tuhan menyatakan bahwa mereka itu selamat. Bangsa Mesir itu, khususnya anak-anak sulung itu tewas, terbunuh. Tetapi bangsa Israel justru ditetapkan dan kemudian bergerak keluar dari Mesir. Peristiwa Paskah itu menjadi peristiwa mereka merdeka dari perbudakan Mesir. Lalu kemudian mereka berjalan dalam suatu pergerakan sampai mereka tiba di Sinai. Dan pada hari ke-50 Tuhan turun di atas bukit Sinai. Dan itu ditetapkan Tuhan sebagai hari raya 7 minggu yang harus dirayakan oleh bangsa Israel. Jadi pada hari raya 7 minggu itu tidak bisa dilepaskan dari hari raya Paskah yang terjadi dahulu itu di Mesir. Tapi mereka telah tinggalkan itu dan sekarang mereka ada di Sinai. Nah, kalau kita hubungkan itu dengan hari raya Pentakosta pada Kisah pasal 2, maka itu juga tidak bisa dilepaskan dari peristiwa apa yang terjadi di Bukit Golgota, di Kalvari, di mana Yesus disalibkan. Nah, kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kita yakin bahwa kita dilahirkan baru, itu karena kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati di atas kayu salib dan darahnya menjadi harga tebusan. Disinilah sebenarnya kelahiran gereja. Jadi Yesus telah menyatakan bahwa kelahiran gereja atau kita dilahirkan baru, kita menjadi satu umat kesayangan Tuhan, umat pilihan Tuhan, itu pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Bukan pada waktu kita dibaptiskan oleh Roh Kudus, bukan pada waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus, bukan pada waktu kita mengalami pengalaman Pentakosta. Pengalaman Pentakosta atau pengalaman pencurahan Roh Kudus itu 50 hari setelah peristiwa Paskah. Maka itu saya katakan tidak bisa kita berasumsi atau kita mengatakan bahwa gereja lahir pada hari Pentakosta. Kamar loteng Yerusalem menjadi tempat di mana ada satu umat pada waktu itu pertama kali 120 murid itu berdiri atas nama gereja Tuhan yang telah dilahirkan dalam pengalaman Paskah pada waktu Yesus disalibkan, dan sekarang mereka siap untuk melakukan tugas
dan misi agung yang Tuhan telah amanatkan kepada mereka. Jadi kita lihat bahwa pada hari Pentakosta itu gereja berdiri dan bergerak. Pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta memulai penggenapan yang tidak akan berakhir sampai pada kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Janji Roh Kudus meluas melampaui peristiwa Pentakosta pertama, karena Roh Kudus dicurahkan ke seluruh umat manusia. Jadi gerakan Pentakosta modern menyaksikan kesinambungan penggenapan janji Bapa. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa Paskah itu kelahiran gereja, dan hari Pentakosta gereja berdiri, dan di sana kemudian terjadi pergerakan yang sangat dahsyat. Hari itu dikatakan 3.000 jiwa bertambah, ya, pada hari itu 3.000 jiwa bertambah. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, ya. 3.000 jiwa bertambah, dan kemudian pergerakan gereja dimulaikan. Dan itu kalau kita perhatikan tidak peduli, ya, apa yang menghambat, khususnya pada memasuki tahun-tahun mengakhiri abad pertama, itu Kaisar Romawi itu betul-betul berusaha untuk membasmi gereja. Orang percaya itu dikejar, para rasul ditangkap, mati sakit, Paulus dipenjara. Tetapi itu tidak bisa menghambat perlaju dan pergerakan gereja. Kita telah memasuki kegerakan dan pertumbuhan gereja, di mana Injil harus diberitakan ke seluruh muka bumi. Karena Tuhan Yesus telah berpesan bahwa pergilah kamu, jadikan sekalian bangsa itu muridku. Dan pada menjelang Yesus naik ke surga, dia juga berkata, kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi walaupun kemudian rahmatan, gereja itu tidak bisa terbendung. Pergerakan mereka kenapa bisa terus berhasil melakukan terobosan-terobosan besar dari setiap abad, setiap zaman, walaupun berusaha untuk dihambat, itu karena kuasa dari tempat yang maha tinggi yang hinggap di atas kehidupan murid-muridnya dan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa orang yang telah dilahirkan kembali itu harus bertumbuh dalam iman, dan kemudian pertumbuhan itu akan dilengkapi dengan baptisan Roh Kudus, dan mereka akan terus dipenuhi Roh Kudus, sehingga itu akan memberikan kepada mereka suatu semangat juang. Dr. Alex Ness dalam bukunya The Holy Spirit berkata begini, mereka yang mengatakan bahwa gereja mulai atau lahir pada hari Pentakosta dengan sendirinya berpendapat bahwa para murid Kristus tidak memperoleh keselamatan sesuai dengan bagiannya dalam perjanjian baru hingga hari Pentakosta. Maksudnya bahwa mereka yang kemudian mengalami pengalaman Pentakosta di kamar waktu Yerusalem itu adalah mereka-mereka yang telah bersama-sama dengan Yesus dan kemudian telah mengalami perjumpaan dengan Kristus dengan luar biasa. Jadi kalau nanti pada waktu itu mereka lahir, jadi dianggap bahwa tidak ada artinya semua pengalaman yang telah dialami oleh murid-murid itu yang bersama Yesus, khususnya pada waktu Yesus itu disalibkan. Jadi itu kemudian di-ignore, diabaikan, dan itu tidak boleh sama sekali. Jadi gereja tidak dilahirkan pada hari Pentakosta, tapi gereja berdiri pada hari Pentakosta. Gereja sudah ada, ya. Baptisan Roh Kudus itu adalah suatu penetapan yang sangat ajaib tentang bagaimana gereja itu harus memulaikan suatu pergerakan yang kemudian terjadi berbagai hal yang sangat luar biasa. Rasul Petrus yang dianggap sebagai rasul yang pelin-pelan, rasul yang berkata bahwa dia akan betul-betul mendampingi Yesus apapun yang terjadi. Tapi pada waktu sementara dalam proses pengadilan untuk disalibkan, dia menyangkal Yesus bahkan sampai 3 kali. Jadi dia itu adalah seorang pengecut. Tetapi heran sekali, pada waktu Roh Kudus dicurahkan di atas kamar waktu Yerusalem, Rasul Petrus diubahkan secara dasar, dimampukan, dan dia tidak peduli dengan resiko yang harus dia terima. Dia berdiri di tengah-tengah orang banyak dan berkata, mempertanggungjawabkan apa yang terjadi di atas kamar waktu Yerusalem. Jadi baptisan Roh Kudus merupakan anugerah
dan perbuatan eksklusif Tuhan Yesus Kristus terhadap orang percaya. Pada saat seorang dilahirkan kembali, Roh Kudus membaptiskan dia ke dalam tubuh Kristus memang. Saat dia dibaptiskan dalam air, hamba Tuhan melaksanakan pembaptisan tersebut. Dan dia mengambil bagian dalam penguburan dan kebangkitan Kristus. Saat dia dibaptiskan dalam Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus membaptiskannya ke dalam Roh. Dan dia dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi untuk memulaikan suatu pergerakan yang ajaib dalam tubuh Kristus dan melaksanakan misi amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Jadi memang pada waktu kita dilahirkan baru, Roh Kudus sudah bekerja. Roh Kudus sudah bekerja sehingga roh kita yang dianggap sudah mati itu dibangkitkan, lahir kembali. Lalu kemudian Roh Kudus itu menempatkan kita dalam kebersamaan fellowship dalam tubuh Kristus dengan semua orang yang telah dilahirkan baru. Tetapi saudara perhatikan bahwa setelah itu kita seperti murid-murid Tuhan itu perlu dibaptiskan dengan Roh Kudus, atau Tuhan Yesus ingin supaya kita tenggelam ke dalam Roh Kudus, mengalami sepenuhnya keajaiban pekerjaan Roh Kudus, diurapi supaya kemudian kita memiliki kemampuan untuk dapat melaksanakan tugas pelayanan itu. Dan memang baptisan Roh Kudus itu berlaku satu kali kepada setiap orang. Tetapi Roh Kudus itu akan tetap untuk bersama-sama dengan kita dan memenuhi kita. Maka itu kita lihat ada istilah dipenuhi dengan Roh Kudus. Di kamar Roten Yerusalem itu dua hal itu langsung terjadi. Mereka dibaptis dengan Roh Kudus dan sekaligus dipenuhi dengan Roh Kudus. Coba saudara ambil satu gambaran tentang sebuah gelas dan saudara celupkan ke dalam air, dalam baskom, dalam ember. Maka saudara akan melihat bahwa gelas itu tenggelam. Waktu dia tenggelam sekaligus dia dipenuhi dengan air. Tenggelam di dalam air dan dipenuhi dengan air. Dan itu yang dikatakan bahwa pada waktu itu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Sekaligus sebenarnya mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Kami katakan seperti lidah-lidah api, Roh Kudus turun ke atas masing-masing kepala murid-murid yang berada di sana. Dan itu juga berlaku pada kita. Kalau kita telah dibaptis dengan Roh Kudus, kita harus tetap menjaga kehidupan kita supaya Roh Kudus tetap memenuhi kita. Setelah Yesus berjanji membaptis para muridnya dalam Roh Kudus, maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu dalam Kisah pasal 2 ayat 4. Dibaptis dalam Roh, dipenuhi dengan Roh Kudus adalah dua cara penyampaian atas pengalaman yang sama. Oleh baptisan Roh, orang percaya dimasukkan ke dalam Roh Kudus agar menjadi saksi Kristus. Pengalaman ini dicirikan sebagai kepenuhan Roh yang berdampak pada penerapan Roh sepenuhnya ke seluruh wilayah keberadaan kita. Turunnya Allah meliputi seluruh bukit Sinai atau bukit Sinai, dan turunnya Roh Kudus menempati seluruh bagian rumah di Yerusalem, menyatakan bagaimana seharusnya baptisan Roh Kudus berlaku bagi kita. Pada hakikatnya tidak ada bagian yang lolos dari pribadi kita. Seluruhnya harus diliputi oleh Roh Kudus. Bahkan penyalutan tersebut telah berlaku pada segenap persekutuan atau perhimpunan itu. Jadi kalau gereja ingin bergerak secara efektif dan mencapai hasil yang maksimal, maka biarlah gereja itu diurapi, dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita memang hanya mengandalkan kekuatan Roh, kemampuan Roh untuk kita bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, bukan? Dalam Kisah pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah pernyataan Yesus untuk menyatakan bahwa janji Bapa itu telah ditetapkan. Kamu tunggu di Yerusalem dan kamu akan menerima janji Bapa. Janji Bapa itu adalah janji tentang pencurahan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus yang di dalamnya mengandung kuasa yang sangat ajaib untuk memampukan gereja dan memampukan kita untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang luar biasa
mengemban amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa memang Roh Kudus itu memberi kuasa. Memberi kuasa untuk apa? Memberi kuasa untuk memberitakan firman Allah. Itu paling utama. Rasul Paulus menyatakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat dan meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh. Itu dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 4. Jadi pemberitaan Injil yang efektif harus dibawa pengaruh Roh Kudus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menyaksikan bahwa dia juga diurapi dalam pelayanan pemberitaannya. Dia berkata, Roh Tuhan ada padaku. Dia diurapi oleh Roh Kudus untuk dapat melaksanakan tanggung jawab dan tugas pelayanan sampai dia menebus kita dengan darahnya sendiri di atas bukit Golgota. Roh Kudus yang kemudian menuntun langkah-langkah Yesus. Dan kalau Yesus Kristus Juru Selamat kita itu mengandalkan Roh Kudus dalam pelayanan, bagaimana kita mencoba melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang sangat mulia itu dengan kekuatan kita, dengan kecakapan kita. Rasul Paulus saja seorang yang hebat. Dia berkata, segala sesuatu yang kusampaikan itu tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmatku yang meyakinkan. Tapi dia berkata, dengan keyakinan akan kekuatan Roh, the power of Holy Spirit. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, harus menjadi teladan dalam pelayanan kita pada hari-hari terakhir. Jadi gerakan yang hebat ini terjadi karena para murid Kristus telah memberi hati mereka supaya Roh Kudus menuliskan hukum barunya, yaitu hukum kasih. Itu yang seperti saudara nanti baca dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Hukum baru itu diberikan, hukum kasih, sehingga berlakulah pertumbuhan dan perkembangan yang berlipat kali ganda. Kalau kita ingin supaya gereja kita bertumbuh dan berkembang dengan bagus, maka seperti Rasul Paulus, seperti dalam Kisah 2 ayat 37 berkata, kita harus bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul. Kita harus bersungguh-sungguh dan kita harus meluaskan Roh Kudus mengurapi kita. Berbeda dengan peristiwa Pentakosta di Sinai, setelah Allah menuliskan hukum-hukumnya pada 2 loh batu, umat Israel menyambutnya dengan penyembahan berhala atau lembu emas. Akibatnya 3.000 jiwa tewas. Tapi dalam pengalaman Pentakosta di Yerusalem, haleluya, mereka menyembah dan memuliakan Tuhan. Mereka bangkit berdiri dan menyampaikan warta kerajaan surga secara benar. Rasul Petrus tidak tanggung-tanggung, tanpa tedeng aling-aling. Dia berkata, bertobatlah kamu, karena kerajaan surga sudah dekat. Dia berkata bahwa ini janji Bapa itu bukan cuma bagi kami, tapi bagi semua orang yang mau percaya kepada Tuhan. Itu adalah sesuatu yang sangat mengagumkan dari apa yang terjadi di Yerusalem. Dan hasilnya ada 3.000 jiwa. Jadi nominalnya sama, tapi pada perjanjian lama di Sinai itu 3.000 jiwa itu tewas, tapi di sini 3.000 jiwa bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah hal yang sangat menarik. Karena kalau kita lihat bahwa kita tidak bisa melaksanakan tugas pelayanan, ya, dengan kemampuan kita, tidak bisa. Sama seperti bangsa Israel, tidak mungkin mereka mampu untuk melintasi padang gurun dan kemudian tiba di tanah perjanjian tanpa mereka harus mengalami pengalaman khusus dengan Tuhan di Sinai. Tuhan memperlengkapi mereka dengan 10 hukum dan hukum-hukum yang lain yang ditetapkan. Tuhan Yesus memperlengkapi mereka dengan kemah sembahyang. Tuhan Yesus memperlengkapi mereka dengan imamat, ya, imamat Harun dan orang-orang Lewi itu dalam pelayanan imam. Tuhan memperlengkapi mereka supaya dalam perjalanan mereka itu betul-betul itu berjalan bersama Tuhan, berjalan dalam pimpinan Tuhan, berjalan dalam kuasa Tuhan. Maka itu pada waktu mereka dihambat, dicoba untuk diperangi dan kemudian
anggap untuk dibasmi oleh suku-suku yang ada di padang gurun, ya, walaupun ini umat ini tidak pernah belajar berperang, mereka terus menang. Mereka tidak pernah bisa dikalahkan. Karena apa? Tuhan berperang ganti mereka. Oh, saya mengajak kita sekalian untuk luaskan Roh Kudus bekerja di dalam pelayanan dan kehidupan kita. Kita akan berhadapan dengan begitu banyak tantangan. Kita akan berhadapan dengan hal-hal yang mustahil untuk kita bisa lewati. Kita tidak mungkin dapat memenangkan desa, kota dengan kemampuan kita. Tetapi bersama dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, maka kita pasti akan berhasil. Pada hari Pentakosta, kita lihat, ya, Tuhan berkata bahwa akan dikaruniakan kepada kita Roh Kudus. Yang tadi saya katakan sebagai sesuatu keajaiban kasih Allah untuk menjadi penolong bagi bangsa, bagi umat Tuhan. Ya, Tuhan yang telah memungkinkan bangsa Israel bisa menang dan menang karena Tuhan, itu juga yang akan terjadi pada kita. Karena dalam perjalanan pelayanan kita, perjalanan gereja dari abad ke abad sampai pada abad ke-21 ini, kita bersyukur bahwa Tuhan sedang bekerja dan berkarya bersama dengan kita. Karena Yesus berkata bahwa Dia yang akan datang itu adalah Parakletos. Kalau saya baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi itu dasarnya. Kita mengasihi Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, maka Roh Kudus akan diberikan kepada kita. Seperti dikatakan dalam ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi ini adalah penolong, Parakletos. Dan ini kita butuh dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan gereja pada hari-hari terakhir ini. Pada hari Pentakosta, penolong yang kudus yang telah dijanjikan turun dan diam di dalam setiap mereka yang percaya. Para pengikut Kristus yang berkumpul bersama dalam pengharapan, sebagaimana umat Israel menyatukan hatinya, sementara mereka menunggu dan mendengar suara Allah di sini. Pada hari Pentakosta, karunia-karunia Roh dicurahkan dengan berlimpah. Pertama-tama ke atas orang-orang Yahudi dan kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Jadi bagaimana penolong itu bekerja dalam hidup kita, yaitu Dia bekerja lewat karunia-karunia. Ada talenta-talenta dan bakat kita yang terpendam, itu dibangkitkan oleh Tuhan untuk dapat kita gunakan dan manfaatkan. Ada yang mempunyai bakat untuk menyanyi, mereka bisa menyanyi dan bermain musik untuk dapat membawa pujian penyembahan dalam gereja-gereja, itu menjadi begitu berarti dan luar biasa. Ada yang bisa untuk melakukan tugas-tugas pelayanan yang lain, ya, untuk kelengkapan-kelengkapan di dalam gereja Tuhan, itu kemudian dibangkitkan oleh Tuhan. Ada yang bisa berbicara, bersaksi, memimpin, dan kemudian melakukan tugas-tugas yang lain. Itu kemudian diarahkan untuk kepentingan tubuh Kristus. Tetapi juga Roh Kudus mengaruniakan paling kurang ada 9 karunia khusus. Karunia khusus yang diberikan oleh Roh Kudus. Mungkin kita akan membahas itu pada sesi berikutnya atau sisi yang lain. Tetapi ada 9 karunia Roh yang kita tahu merupakan karunia-karunia yang dibutuhkan oleh para pelayan, oleh umat Tuhan. Kalau umpama kita sebagai gembala sidang, ini kita membutuhkan karunia hikmat, karunia marifat. Kita membutuhkan itu, saudara. Sebagai penginjil membutuhkan karunia kuasa, yaitu iman, mujizat, kesembuhan. Mungkin itu adalah untuk melengkapi, itu dinyatakan oleh Roh sesuai dengan pengamatan Tuhan terhadap pribadi-pribadi kita yang melayani. Jadi peran Parakletos atau peran Roh Kudus itu boleh kita analogikan sebagai
perang hujan bagi bangsa Israel. Yang menarik di sini, musim tanam dan musim tuai itu selalu ditandai oleh hujan. Itu di tanah Israel setelah mereka berada di sana, maka mereka itu secara tetap, ingat, dalam 1 tahun itu ada 3 penuaian utama, yaitu penuaian jelai pada waktu Paskah, penuaian gandum pada waktu Pentakosta, dan penuaian buah, minyak sait dan anggur itu terjadi pada hari raya Pondok Daun. Ini adalah keajaiban-keajaiban yang Tuhan ingin untuk kita ketahui bahwa Tuhan begitu luar biasa melimpahkan berkat-berkat kepada bangsa Israel. Dan kemudian dia berkata bahwa mereka memasuki suatu kawasan, satu tanah yang ditandai dengan hujan-hujan pada awal musim dan pada akhir musim. Hujan memang sangat berperan pada pertumbuhan dan pematangan gandum serta segala jenis tanaman lainnya. Inilah firman Tuhan yang kepadanya umatnya mengerti. Di dalam Ulangan pasal 11 ayat 10 sampai ayat 15. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang dapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tuhan ingin meluaskan kita, mengambil suatu hasil dari apa yang kita beritakan. Akan terjadi penuaian berganda di dalam kehidupan gereja Tuhan pada akhir-akhir ini. Karena hujan akan memberikan tanda. Hujan itu bisa berbicara tentang pencurahan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus pada kita. Dia juga berbicara tentang keajaiban firman Tuhan yang datang dari Tuhan, yang kemudian akan menghasilkan hasil dengan luar biasa pada hari-hari terakhir. Jadi kita lihat pencurahan Roh Kudus itu merupakan sebuah lawatan Allah yang luar biasa dan akan menggerakkan gereja untuk maju, untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelayanan, khususnya pada hari-hari yang terakhir. Di samping sebagai sebuah tanda berkat bagi kehidupan lahiriah, hujan juga dikenal sebagai gambaran rohani, sebagai satu lawatan Allah dan kegerakan kebangunan rohani bangsa Israel. Coba saudara bisa baca dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 23 sampai 38 dan bandingkan dengan Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 12. Calvin Cornell pun berpendapat begini, hujan dalam kitab suci selalu adalah simbol kegerakan dan pencerahan secara rohani, menunjukkan pada pencurahan Roh Kudus dan kelimpahan firman yang sangat luar biasa yang kita akan alami pada hari-hari yang terakhir. Kita sudah ada pada hari Pentakosta dan kita pertahankan kuasa Pentakosta. Kita tetap dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kita harus mengalami pengalaman-pengalaman yang lebih lagi dari waktu ke waktu. Kita luaskan, dia menggerakkan kita, dia memampukan kita supaya kita bisa mencapai hasil yang maksimal di dalam pelayanan kita. Kita berdoa, terima kasih Tuhan. Kami mohon kiranya pengurapan Roh Kudus itu terus menjadi bahagian kami. Urapi kami, baptiskanlah umatmu, gerejamu pada hari-hari ini, supaya kemudian mereka mengalami dan merasakan keajaiban, kedahsyatan pekerjaan kuasa-Mu. Dan biarlah Engkau mampukan kami sebagai gereja Tuhan pada akhir zaman untuk bergerak dan melangkah maju dan terus mencapai hasil sebagaimana penuaian, baik gandum, baik minyak sait maupun anggur, itu adalah penuaian yang terakhir. Kami akan mengalaminya. Dan terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.